Ya, selamat pagi anak-anak. Semua sehat? Alhamdulillah. Harus sehat terus supaya bisa belajar dengan baik, tak? Nah, sebelum ibu masih dengan ibu materi, ibu Alando Tasame. Iya, Adeo. Irfan Hanafi. Maura. Nisya. Nur Hasana Sera. Ya, sekarang ibu sudah habis ambil absen. Kita mulai dengan materi. Materi hari ini yaitu memelihara hubungan baik dengan orang lain. Yang pertama di situ dibilang manusia adalah makhluk sosial. Ibu mau tanya dulu, Anda ini manusia kan? Anda makhluk sosial Sen? Kenapa Anda makhluk sosial? Karena mencintai orang lain, jadi orang lain. Betul. Siapa yang lain? Jadi Anda, ibu adalah makhluk sosial. Kenapa kan teman bilang bahwa saling membutuhkan, tidak bisa hidup sendiri-sendiri, itu betul. Oh? Jadi Anda itu bisa hidup sendiri, harus hidup membutuhkan orang lain. Orang lain itu termasuk yang pertama orang tua, habis itu adik kakak yang ada dalam rumah, habis itu keluar tetangga, masyarakat, teman di lingkungan sekolah. Toh, artinya, kita hidup sosial, saling membutuhkan, saling memberi, saling menerima. Kira-kira bisa Anda mengerti saling memberi, saling menerima? Yang memberi itu yang bagaimana? Membantu orang lain, artinya dia memberikan sesuatu. Toh, di mana orang itu membutuhkan yang itu Anda punya, Anda bisa memberi. Kalau menerima, iya, menerima bantuan dari orang lain. Toh, kalau memang Anda merasakan dibutuhkan itu barang atau benda, berarti ada yang tolong, jangan Anda merasa bahwa seakan-akan Anda itu memiliki semua yang ada dari orang masih Anda tolak. Jangan kenyataan begitu, toh? Kita saling menghargai. Intinya saling menghargai itu adalah makhluk sosial. Hubungan yang baik menciptakan kenyamanan, kepercayaan, dan kerjasama. Betul sih. Coba Anda kasih contoh dari Ibu. Bagaimana hubungan yang baik sampai bisa menciptakan kenyamanan, kepercayaan, dan kerjasama. Coba. Tidak boleh Tidak boleh berbohong. Kerjasama. Coba kerjasama. Ya, ya, gotong royong. Itu orang Maluku bilang dolo-dolo kita begini kerjasama itu adalah gotong royong. Kalau Maluku senang yang itu orang Maluku bilang apa? Kerjasama bilang apa, Mak? Masoni. Kalau bilang masoni itu berarti kita bilang kerjasama. Yang berikut, kemampuan menjaga hubungan merupakan keterampilan penting dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Sampai bisa, contoh, kemampuan menjaga hubungan, silaturahmi, bersilaturahmi. Apa yang lain?
Jadi silaturahmi itu penting, tuh, menjaga perasaan, saling menghargai, saling menghormati orang yang lebih usia dari ketong itu ketong patut apa? Menghormati. Kalau di bawah usia bawah ketong mencintai. Orang yang di atas ketong itu ketong wajib menghargai, menghormati dia, toh? Tapi kalau di bawah usia ketong cantik menjadi contoh yang baik pada dia dan mencintai, toh? Mendukung kesehatan mental dan emosional, betul. Kalau ketong sering menjaga hubungan baik, berarti ketong saling emosi muncul itu akan hilang. Meskipun taman dia bersengaja, tapi karena ketong sudah taman selama hubungan baik selama, jadi ketong itu hal biasa. Toh? Tapi kadang-kadang ada taman yang suka sering sengaja, yang suka Saya suka sengaja. Taman lain baru mungkin sedikit saja dia sudah emosi. Orang yang tipe begitu orang yang selalu menyendiri. Dia selalu duduk sendiri dan suka menghindar pergaulan, menghindar dari teman-teman lain. Karena memang dia tahu memang persis karena tukang emosi. Tapi ibu yakin Anda semboleh begitu Dalam kelas ini ketong satu. Meskipun ketong datang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Anda 36 orang, tapi 36 latar belakang yang ada di sini. Empati, sama tahu empati? Ada simpati, ada empati. Sama tahu empati? Pernah dengar? Pernah dengar toh? Nah, apa empati? Biasanya kalau yang tua itu kalau dia menyampaikan dia punya hati, ini contoh. Kalau dia bersamaan, dia menurut dia simpati pasti. Tapi empati. Silakan. Dan jiwa sebetulnya seorang ibu yang ikut rasa penderitaan seorang anak. Coba contoh, bisa kasih contoh supaya kamu bisa mengerti lebih jelas. Contohnya itu seorang ibu yang ikut rasa penderitaan yang dialami oleh seorang anak. Jadi empati itu dia berusaha menghargai perasaan orang. Jadi sudah dikasih contoh bahwa dia empati terhadap penderitaan dia punya anak, toh? Jadi dia turut merasakan apa yang dirasakan oleh anaknya itu empati. Jadi kalau teman ada berduka, teman ada berduka, Anda juga bisa merasakan itu empati buat teman. Bahwa seakan-akan perasaan duka yang teman alami itu Anda juga merasakan. Bisa tak? Jadi ketemu hidup bermasyarakat itu adalah Anda makhluk sosial, maka empati pun juga harus ada bersama teman atau sesama orang lain. Yang pertama saya bilang memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Itu dari yang saya bilang. Dia berusaha memahami perasaan orang lain. Kalau teman merasa duka, maka dia juga akan merasakan apa yang teman rasakan. Tidak menghakimi. Nah, jadi ketemu bergaul itu ketemu sayang bersama, saling menerima. Jadi tidak menghakimi artinya tidak apa? Saya contoh tidak menghakimi teman, berarti tidak apa? Lupa, siapa? Oh, tidak tuh, simbolnya kalau memang abang itu salah, dia tidak sopan. Membangun kedekatan emosional. Kalau memang dia ada emosi pertama satu, maka dia ada kawan. Di fase dia begini dia.
anak itu kita begini begini. Ajar dia, Pak, tangannya supaya dia punya emosi itu tidak melonjak, tapi emosi dia reda. Habis itu pergaulan aman lagi, hubungan jalan lancar. Toh? Bisa kan? Jadi ibu yakin kalau ibu kasih materi ini, ibu saya akan dengar lagi bahwa kelas ini ada yang berkumpul, ada yang mulai, ada yang bermusik. Berikan pujian dan apresiasi secara iya. Kalau teman-teman yang hebat di sini, ada teman-teman yang memberikan jawaban yang bagus, itu bisa wajib. Itu ujian bagi dia. Ujian itu yang memberikan dia semangat, memberikan dia percaya diri dan meningkat. Apresiasi secara tulus, jangan ada tepuk tangan mengejek. Welcome to tulus, toh? Anda tepuk tangan buat dia dan sekaligus Anda berkaca dengan orang itu. Oh iya, anak ini bisa, kenapa kita bisa? Harus punya prinsip dong. Harus punya persaingan, tapi bersaing dalam hal yang sehat. Contohnya begini, Anda satu kelas ini dengan mata pelajaran yang sama. Toh, ibu guru, lima guru yang kasih mata pelajaran itu sama. Artinya guru BK, ibu tidak sama, sama. Kenapa ada peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3? Kenapa? Ya? Iya, karena mereka berusaha. Padahal sama ini, Anda datang dengan ruangan yang sama, dengan kursi meja yang Anda miliki sama-sama, pelajar yang sama, dengan guru yang sama. Kenapa dia bisa? Itu persoalan. Itu artinya Anda tidak belajar, dia belajar. Makanya dia dapat nilai yang bagus. Anda nilai yang bagus. Nah, disitulah dia menuntut bersaing. Anda bersaing yang hebat, yang sehat. Kenapa dia bisa, beta tak bisa? Kalau dia bisa, baru beta tak bisa. Kecuali pelajaran itu dikasih guru yang berbeda. Oh, mungkin gaya pengajarnya yang berbeda, orangnya yang berbeda, bahasa yang berbeda. Baru kita pada itu juga ada 8. Ini sama suatu. Tapi ini kan guru yang sama, dengan materi yang sama, ruangan yang sama. Toh? Nah, jadi di dunia ini segala orang kaya, segala orang miskin. Yang ada itu apa? Iya, orang yang rajin kerja dan Tuhan kalau sudah ciptakan semua ada, cuma kita berusaha mendapatkan. Jadi saya dosa masa sama. Atau lahir dunia ini saya ada orang yang pakai baju. Saya ada toh? Ya, Ibu. Teori Jono dia bilang manusia dilahirkan jiwanya kosong dari dalam segala. Artinya manusia itu lahir sama. Kosong semua dia tidak memiliki apa-apa. Saya ada toh? Semua talanda, saya ada yang tahu baca, belum bisa melihat, semua sama. Biar anak orang kaya lah, biar anak presiden lah, biar anak begitu lagi. Sama juga dengan anak petani. Semua kosong. Nah, setelah itu tiba di dunia ini, dia mulai belanja besar-besar, dia mulai belajar. Habis itu baru dia belajar tahu, toh kerja keras untuk mendapatkan apa yang harus didapat. Intinya cuma di situ. Jadi jangan sampai dari orang kaya atau orang miskin itu sudah bergaul. Sama, prinsipnya sama, dia di beta sama. Kenapa dia lebih beta? Karena dia berusaha. Intinya di situ, karena dia berusaha. Jangan ada gengsi tidak. Jadi berikan apresiasi secara tulus pada teman atau orang lain. Jadi boleh saling menghargai. Ini yang penting. Ini adalah modal hidup. Saling menghargai.
menghormati batasan dan privasi orang lain. Artinya kita menghormati pribadi orang lain. Tapi ingat, sebelum kita menghargai orang lain, yang pertama kita menghargai apa dulu? Hargai diri sendiri. Karena itu yang paling penting. Kalau Anda tidak menghargai Anda punya diri sendiri, maka belum tentu orang lain menghargai Anda. Karena Anda sendiri tidak menghargai apalagi orang lain. Contoh, bagaimana cara menghargai diri sendiri? Contoh. Kalau sama bisa berikan contoh, maka dia sudah tahu menghargai diri sendiri. Ya. Percaya pada potensi diri, salah satu potensi diri kemampuan. Siapa yang lain dia percaya dengan kemampuan. Kita percaya diri percaya diri dalam bentuk halaman. Menjawab pertanyaan. Oh, maju di depan. Jadi dalam hal bertanya, maju di depan. Siapa yang lain selesai? Nah, intinya pertama menghargai pemimpin itu adalah apa yang pemimpin oleh pertama cara. Jangan ketemu punya penampilan. Penampilan itu penting. Anda berani keluar dengan badan telanjang. Dari atas sampai di kaki. Makanya rambut itu Bapak Ibu guru suka bertanya, gunting rambut, kasih rapi diri, karena itu penting buat Anda punya diri. Baguskan diri Anda. Jaga lingkungan diri Anda. Dari rambut sampai pertama. Jadi Bapak pakai itu sesuai dengan kondisi yang ada. Sembrono mahal. Sembrono mahal yang penting pas bersih. Itu sendiri cukup, orang lihat itu bagus. Toh? Itu menghormati atau hargai dengan diri penampilan. Atau mau berjalan kan, atau mau pakai baca dulu toh? Itu salah satu contoh yang menghargai dia. Kata dia atau kurang, oh ini saya kata dia dia sudah. Oh kita kurangin, oh kita pinjam kita tidak baju, oh kita pinjam ini kalau bunga. Tapi kalau perjalanan sebuah bunga, baju bunga, jilbab bunga, berjalan orang bilang bunga berjalan. Orang sembilan kata itu apa si A berjalan bilang bunga berjalan. Habis itu kembali kalau di atas jilbab warna biru, di baju warna kuning, celana warna hijau, kuih lapis berjalan. Jadi jalan. Sembrono mahal. Yang penting orang yang menarik. Orang saya kemarin ditanya ya adik, bangun berapa? Dari jauh dari sekitar kita komplain jurusan orangnya sederhana, polos, tapi penampilannya biasa. Itu yang perlu kalimat itu keluar. Itu. Makanya rambut itu mahkota Anda. Jadi rambut perlu ditata sesuai dengan Anda punya bentuk muka. Jangan ikut masa yang termasuk Anda. Ya sekarang ibu lihat di sini, bahwa muka di timur, rambut ada di barat. Karena sesuai. Jadi penampilan sesuai dengan punya keberadaan. Menghormati dan punya diri sebetulnya itu adalah jaga punya penampilan. Itu yang kedua, bahasa. Atau bahasa itu lebih jangan kasar. Supaya orang juga bisa bahasa. Itu sopan santun. Atau belajar sopan santun dari ketemu sendiri. Oh iya, kita lewat di rumah atau di depan orang itu minta permisi. Jadi kita sehari-hari kita minta kan? Minta permisi om, tante, kakak, oma, opa, lewat mama bapak kalau rumah atau sahabat atau kasih kabar. Itu kunci hidup pertama. Jadi menepati janji. Hidup harus seperti janji. Berbeda begini kata menepati
saja tidak pernah diberi janji apalagi manusia. Jadi janji itu adalah utang kalau tidak ditukar. Jadi kalau janji sama teman perlu janji. Kalau si mau utang jangan janji dalam. Itu bagi kesadaran saja. Jadi kalau saya ada balik kan bikin sok ada balik, terus kita sukses, ada kosong itu. Jadi janji. Dosa lain, jadi saya boleh janji sama kamu. Kalau memang bantu, terima kasih ya kasih. Jangan jadi dipakai. Ya, kalau dari waktunya hanya kalau kamu belajar saling menghargai, saling percaya, sejarah panjang lebar yang satu-satunya adalah terima kasih. Jadi setiap pemberian ada ucapan terima kasih. Jangan kalau taman punya tanah tumbuh pula. Yang tadi sebelum kita mau pada catat ambil setiap ini bukan itu catat. Yang pertama saya terima kasih lagi saya kita bersyukur sama semua ini. Tidak berterima kasih saya bersyukur ini. Komunikasi yang baik. Kalau kita kasih publik dan kita berterima kasih akan menawarkan bantuan. Kalau Anda merasa coba saja belum menawarkan bantuan, gimana supaya Anda bisa banyak bantuan lain gimana? Tapi kalau dalam tenaga, tanpa duit, saya kasih contoh. Tanpa duit. Saya contoh kayak begini, taman satu habis belajar begini, taman belajar, taman kebiasaan. Badan saya enak, tubuh kesempatan dia senjata. Kita tawarkan diri. Itu nanti kita lakukan. Saya ada pernah lakukan di sini toh? Iya. Boleh. Saya yang bantu itu wajib. Kalau memang dia sakit atau catat Anda cuma lihat itu saja. Jangan. Sama-sama membantu. Mari seperti bersama bisa. Kalau ulangan dan bila dia masuk kertas bertanya sih boleh. Tapi kalau catat dia bisa. Atau kita bisa bikin tugas karena dia sakit dan bisa berpikir. Dan dia karena itu sebagai tugas dia lain. Saya tugas supaya dia bisa itu. Itu begitu. Jangan memang dalam bentuk uang saja jangan. Tenaga itu perlu. Tawar teman kesehatannya teman di rumah orang tuanya tidak mampu ya terpaksa ke sekolah dia harus kerja di orang untuk mendapatkan uang. Kalau kerja kemudian menyimpan kalau usia yang bisa apa bantu sebab tersebut kerja di toko lain dan teman itu bisa yang penting itu bersama. Jangan berpikir kalau uang tenaga itu yang tidak menambah respon tidak itu penting. Jadi kalau sama ada aja kalau penting langsung dilakukan. Bilang tunggu panggil karena ada guru mau masuk kelas dan dia mau masuk kelas langsung gerakan
lain. Iya. Sangat contoh salah satu menghargai waktu orang lain. Siapa yang bisa dulu sebelum itu? Siapa yang menghargai waktu orang lain? Ibu, tentunya kalau anak kelas dan minggu harus ibu Iya, salah satu menghargai waktu orang lain. Dia bilang, sama ada ibadah, satu yang pernah Anda pikirkan itu mengganggu orang tua orang lain tentang bertamu di rumah orang. Jadi kalau si bertamu bahwa ini dan setelah orang dan bisa bertamu. Jadi bertamu itu kalau jam pagi sampai jam 12 atau jam 1 jam 12 berarti orang itu ada kerja kamu dia dinas. Kalau kamu teman bapak dia dinas berarti kamu bisa bertamu di waktu itu. Kalau waktu itu kan kamu bisa bertamu karena ada jam sekolah toh. Habis itu bisa jam 2 ke atas, setengah 2 lah, taruh sampai jam 3 itu jam ketemu bertamu di orang kelabur karena itu orang waktu ini. Nanti sore habis asar baru Anda bertamu lagi. Toh sampai batas mau maghrib Anda pamit pulang lagi karena orang punya waktu sholat. Jadi hargai waktu orang lain. Tapi ada ibu mana itu teman di rumah kalau sepi baterai ada tidur jam tidur baterai harus baterai ada jendela. Karena memang ini pergaulan biasa toh, tapi itu simbol. Toh hal-hal kecil tapi efeknya besar, pengaruhnya besar. Jadi tolong hargai waktu orang lain. Dalam kelas, ibu ambil contoh dalam kelas. Karena tamang ini mau buru-buru sebentar ini ibu masuk kelas ada catatan kalau waktu istirahat dia ada tulis karena sebentar masuk istirahat dia harus input catatan. Anda boleh mengganggu dia nanti kita hoi sejak ini biasa kebiasaan guru dalam kelas. Nah dulu tamang dia begini kita ngomongnya tulis sama catatan mereka ini mana kita mulai sudah ini saya catatan jangan bikin lagi itu boleh. Artinya kata saya menghargai waktu. Siapa yang bertanya? Sebenarnya yang waktu. Ya, kalau menurut ibu dan dia punya pertanyaan, dia bisa jawab. Nanti dia sudah bukti. Iya, tapi sebenarnya sudah jawab. Itu saya harus bertanya, saya harus contoh. Artinya sudah jawab sebagian ya. Atau intinya saja. Lama-lama itu contoh tadi. Iya, memastikan kepercayaan dia tidak disalahgunakan oleh orang.
Ini teman baru lah. Baru. Jadi kalau tidak semua kenal. Kita sekedar tanya nama saja toh? Dengan tanya asal dari mana, dari mana, orang tua dari mana, pasti begitu tanya toh? Karena semakin dia keluar dia punya latar belakang, semakin anda mendekat. Orang sesama orang ini bagus, cantiknya tapi masih pribadinya toh. Berarti anda bisa penyesuaian mudah dan cepat akan. Memastikan dengan cara memastikan berarti pandai dalam bergaul. Yang pandai pertama itu, kalau anda sudah bergaul sudah akrab, berarti anda percaya. Tetapi kepercayaan itu tidak anda harapkan dari orang itu 11%. Paling tidak 25%. Jadi tidak semuanya anda membuka semua. Meskipun anda sudah percaya, tapi ada supaya dijaga anda punya hubungan. Meskipun laki-laki itu sudah terjadi di 9 hari. Jadi tidak semuanya meskipun benar kepada orang, tapi sebenarnya karena setiap pribadi itu adalah personal. Artinya manusia itu kata topeng itu berarti tertutup kan? Tertutup. Dia sendiri kalau bisa tahu, kalau bisa percaya diri 100%, apalagi pada orang lain. Jadi saya boleh jujur sampai 100%. 75 saja cukup. 5% itu adalah milik Hussein Brigadir. Siapa? Ingat Hussein. Dan musuh yang paling dekat itu adalah teman yang adalah teman yang dekat. Karena yang merusak akun pribadi teman. Kenapa teman? Kalau teman tahu akun sendiri. Yang kan akan berbuat baik, ketika keluarkan mata baiknya pada kasus contoh, kalau teman yang niat bagus, ya dia sudah lupa. Kalau teman yang niat baik, kalau teman sama-sama, tiba-tiba tak salah sedikit, singgung perasaan sedikit, mulai bongkar kembali teman. Ayo sama-sama. Bisa tak? Bagaimana cara sikap saling menghormati peran yang baik untuk membangun hubungan yang baik itu saja. Tadi ini sudah bayangan yang kembali pribadi dalam kalau ketemu membangun hubungan yang baik dengan teman, berarti yang pertama itu iya percaya, yang kedua menerima teman apa adanya. Jangan kadang-kadang kan sini ibu pantau punya pergaulan. Kalau memang kita bahwa dia dari keluarga lemah, terus mulai meminta tak, bisa bergaul di dia. Ada simbolis pada diri. Kalau anda mau bergaul jujur kepada siapa saja, karena anda adalah makhluk sosial, artinya makhluk yang bermasyarakat, saling menerima, saling memberi. Dekati teman, tanya teman. Kalau memang anda merasa melebihi bahwa teman itu kurang, anda wajib dekati. Kalau itu anda ikhlas dekati teman. Belajar tahu kadang makan malam, kadang silakan. Berarti bisa beliau teman ini menjadi empati. Tadi bilang empati, kita berusaha sama kita punya perasaan dengan teman yang mengalami itu salah. Jadi seakan-akan kalau dia susah, kita lain turun susah
itu padahal kita begini, tapi kita merasakan apa yang teman rasakan beta lagi. Kalau Anda merasa bahwa teman ini susah, makan juga pas-pasan apa adanya, yang penting mereka bisa pegang perut menikmati hidup, itu bisa bantu, silakan. Oh iya, kamu merasa bisa, sombong. Kita di kelas ini meskipun 1 kilo 2 kilo tapi yang penting bantu orang itu ada saja dia tidak bantu ada sebanyak pahalanya ada menjaga hubungannya yang penting dia saling menghargai intinya kita saling menghargai mereka punya hubungan selama berjalan ini satu menerima kekurangan atau mengakui punya kelebihan maka pergaulan itu akan berjalan. Jadi ibu dengar ibu tahu bahwa berbeda dengan apa lombanya, tapi ibu masih menjalin hubungan antara sesama ini. Mudah-mudahan di kelas ini sekali berjalan ya, ada. Karena ibu sekarang itu perlu benar. Kenapa tidak boleh berbeda teman, tapi yang bisa juga berbeda. Ini memang kenal saya boleh beda-beda teman, tapi teman itu dia teman yang bisa kita dari box boleh beda-beda karena kalau membeda-bedakan orang lain iya boleh beda-beda teman tapi teman membedakan begitu tapi ya teman itu juga maksudnya memang kuliah teman siapa namanya pertemanan itu dari kau bukan dari teman. Kalau memang anda merasa bahwa dia nakal sebelum anda mendekati menghindar yang penting tidak memulai dia tidak menghina dia anda menghindar toh itu sederhana tapi saya boleh beda-bedakan orang makanya tadi ibu bilang semua ada orang kaya dan semua ada orang miskin di dunia ini toh yang ada cuma orang pemalas dan orang yang rajin berusaha toh karena Allah ciptakan manusia itu sama terlahir ke dunia ini semua sama saya ada yang pakai baju saya ada yang bawa emas saya ada yang tahan kepe saya ada yang tahu baca semua sama biar anak presiden dan ibu dan sama di mata Tuhan di mata Allah bahwa manusia itu adalah sama jadi kalau untuk menghindari orang itu anda lihat pada latar belakang teman itu pola hidup teman itu kalau memang orang itu nakal itu menghindar tapi kita semua boleh dia karena itu pribadi dia atau menghindar baru kalau memang mau ingin bantu dia baru kita mau cari solusinya kira-kira atau mendekati dia atau dia bagaimana supaya dia sadar toh supaya menurut kita itu nakal itu sebenarnya nakal margarita dalam kelas ya lainnya toh menghindar tapi berpikir untuk bantu toh kalau memang anda merasa mau melibat berarti kalau anda bergaul dengan orang yang nakal pasti kelaknya anda nakal kalau anda tidak bisa membedakan di bahasa dibilang kata masuk kandang harimau ketong harus mengaung masuk kandang kambing ketong harus menyembelih itu artinya ketong masuk di situ ketong menyesuaikan dengan dia punya pola hidup yang ada di situ ketong bisa masuk ke situ ketong rumah dia semasa di harimau langsung sendiri asin situ kita saya tahu semangat itu bicara itu intinya di situ adalah untuk sendiri habis itu jaga kepercayaan saling jaminan orang lain
Teori John 9 bahwa manusia dilahirkan dari dua itu sama nanti berbuat seperti itu yang Anda misi selama Anda hidup dalam proses. Kalau di situ Anda mati, bawakanlah yang akan menyodorkan itu pada tinta merah dan tinta hitam. Sekarang ini gua ada angket, nanti ibu minta tolong pardon semua dari si buku angket yang ada ini baru dikembalikan lagi kepada ibu, bisa toh? Bisa bantu ibu? Bisa ya, mantap. Jadi Anda isi sekarang, yo jangan 5 menit lagi, kalau terlalu lama sebab pun selesai dia. Kasih ya? Dia kumpul. Kemarin tadi ibu bilang ada perinciannya toh? Iya, Ibu. Lihat saja di situ semua poin di situ, nanti sudah cepat ibu. Kondisi sekarang kalau memang sudah selesai lagi, dong kasih ibu. Ini sesuai dengan apa yang ada di pribadi Anda, toh? Oke, bisa kumpul sama ibu. Mari, yang di belakang, tolong. Semua sudah? Sudah semua? Ya. Sekarang sini Ibu minta terima kasih banyak karena Anda sudah Ibu punya materi dari pertama sampai akhir dengan baik, aman, tertib. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat Anda ke depan. Terima kasih banyak. Selamat siang.